Kesal karena dirinya cerai dengan sang istri, menyalahkan mertuanya sendiri, menghabisi mertua bahkan perkaos mertua sendiri saat sang istri menceraikan dan pergi meninggalkan dirinya menjadi TKW untuk kehidupan keluarganya. Kejadian kisah nyata ini terjadi di Sumatera Utara. Seorang menantu menghabisi mertuanya sendiri, tak hanya menghabisi, dirinya pun memperkaos sang mertua dan menyalahkan perceraiannya kepada sang mertua. Seorang laki-laki bernama Syah Munir berusia 45 tahun, warga Sukajaya, Baru-Baru, Sumatera Utara. Tak beruntung dalam rumah tangga, 2 kali bercerai, dirinya pun ingin memperbaiki kehidupan. Mengaku tak trauma dan menjalani percintaannya, Syah Munir bahkan kini mencari peruntungan cintanya lagi. Syah Munir sendiri sempat diamankan di rumah tahanan. Saat itu dirinya ditahan di penjara 12 tahun karena menghabisi seseorang karena mengaku dirinya sempat ribut dengan seseorang kala itu. Usai keluar dari tahanan, Syah Munir belum bekerja, kehidupannya masih luntang-lantung. Hingga tak lama Syah Munir pun bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita bernama Winda. Meski dengan kehidupan luntang-lantungnya dan tak punya pekerjaannya, namun Syah Munir dikenal sebagai laki-laki yang selalu percaya diri, termasuk saat dirinya mengenal wanita atau berkenalan dengan wanita. Syah Munir selalu yakin kalau dirinya mendapatkan wanita tersebut. Winda sendiri adalah seorang janda tanpa anak dan dirinya pun dikenal sebagai wanita kerja keras. Bahkan saat berkenalan dengan Munir, dirinya pun bekerja di salah satu pabrik. Berpacaran dengan Winda, akhirnya di bulan Ramadan tahun 2023, Syah Munir pun menikahi Winda. Ini adalah pernikahan ketiga untuk Syah Munir. Bukan mencari pekerjaan, Syah Munir pasca menikah dengan Winda malah masih tetap malas-malasan dan menyuruh Winda bekerja untuk keluarga mereka. Menurut para tetangga, Winda sendiri dikenal sebagai wanita yang rajin, baik, bahkan dirinya dekat dengan para tetangga. Entah apa alasan Winda mau menikah dengan Syah Munir, lelaki pengangguran baru keluar dari penjara. Sahabat dekat Winda dan juga keluarga Winda, bahkan ibu dari Winda sempat memperingati, namun nampaknya Winda kadung cinta dan mau dinikahi oleh Syah Munir. Di awal Winda sendiri mengaku dirinya baik-baik saja, bahkan Winda dengan sabarnya bekerja untuk keluarga. Namun lama-lama nampaknya Winda kesal karena melihat sang suami tak ada perubahan dan tak pernah melamar pekerjaan. Sang suami bahkan menikmati kehidupan sendiri di rumah tanpa bekerja. Syah Munir sendiri tak peduli dengan komentar orang lain yang menyudutkan dirinya masalah pekerjaan hingga membuat Winda kesal. Baru saja berumah tangga 1 bulan lebih, namun nampaknya Winda tak merasa ada kebahagiaan bersama sang suami pengangguran. Winda sendiri akhirnya curhat kepada orang tuanya. Saat itu Winda curhat kepada sang ibu tentang masalah rumah tangganya. Ibu dari Winda pun memberikan nasihat kepada Winda untuk meninggalkan saja sang suami. Apalagi pernikahan mereka baru dan mereka baru saja menikah siri, bukan menikah negara. Mengingat Winda sendiri belum dikaruniai anak dari Syah Munir, orang tua dari Winda menginginkan Winda bercerai dari lelaki ini. Nampaknya nasihat dari ibu Winda ini dituruti oleh Winda. Saat itu Winda pun langsung meminta cerai dari sang suami. Rumah tangga Winda dengan Syah Munir nampaknya seumur jagung. Winda pun lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya dan bercerai dari sang suami Syah Munir. Meskipun saat itu Syah Munir tak mau, namun tak bisa berbuat apa-apa mengingat sang istri Winda sudah pulang ke rumah orang tuanya. Syah Munir yang masih ingin mempertahankan rumah tangga masih tetap merayu Winda, menelepon dan mengajak balikan dengan Winda, namun Winda tolak. Tanpa Syah Munir tahu, ternyata Winda pun mengurus kepergiannya untuk menjadi TKW dan pergi tanpa laporan kepada Syah Munir. Syah Munir pun saat itu kaget, ternyata wanita yang dinikahinya dan mengajak dirinya bercerai kini sudah tak ada di Indonesia menjadi seorang TKW. Menjadi duda untuk ketiga kalinya, kini Syah Munir menjadi duda tanpa penghasilan apapun, tak ada lagi orang yang membiayai dirinya. Syah Munir pun menyalahkan mertuanya, ibu dari Winda. Kini Syah Munir ingin menghabisi ibu dari Winda dengan membawa senjata tajam dan langsung datang ke rumah orang tua Winda. Saat itu juga di rumah Winda, dirinya masuk lewat belakang. Melihat mantan adik iparnya masih tertidur, dirinya pun langsung masuk ke kamar mantan mertuanya. Di sana pun langsung Syah Munir menikam ibunda dari Winda beberapa kali hingga ibu dari Winda terbangun dan mencoba melawan. Namun nampaknya ibunda Winda mendapatkan tikaman dan mengeluarkan banyak cairan merah. Ibunda Winda yang sedang kesakitan diperkaos Munir beberapa kali saat itu hingga tak bernyawa. Usai sadar mentuanya sudah tak bernyawa, Munir pun mengambil barang-barang berharga, emas, handphone, dan uang dari mantan mertuanya. Tak lama Munir pun langsung meninggalkan rumah Winda sebelum adik iparnya bangun. Tak lama adik dari Winda bangun dan nampak melihat rumah sudah acak-acakan. Mengecek ke kamar sang ibu sudah dalam kondisi sudah tak bernyawa. Langsung menjerit kepada para tetangga dan tak lama tetangga berdatangan membantu melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib pun datang ke TKP, olah TKP dan langsung membawa jasad dari ibu Winda ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi.
Usai melakukan otopsi, jasad dari Ibu Winda pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara saat interogasi keluarga Winda, semua mengungkapkan kalau keluarga Winda tengah bermasalah dengan mantan suami dari Winda, Syah Munir, yang nampak sakit hati diceraikan oleh Winda dan menyalahkan ibu mertuanya. Pihak yang berwajib pun langsung datang ke rumah Syah Munir, namun saat itu Syah Munir sudah kabur, akhirnya melakukan pencarian. Saat Syah Munir di tracking, pihak yang berwajib pun akhirnya mengamankan Syah Munir dalam pelariannya. Saat itu Syah Munir sendiri melakukan perlawanan hingga akhirnya didorong pihak yang berwajib. Syah Munir mengakui dirinya pelakunya. Motifnya karena kesal mantan mertuanya ikut campur membuat dirinya bercerai dari Winda, bahkan memberikan saran tentang perceraian ini adalah mantan mertuanya. Diamankan dan menjalani persidangan, Syah Munir sendiri mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Syah Munir mengaku dirinya menyesal namun tak bisa berbuat apa-apa. Menurut para psikolog, Syah Munir sendiri disebutkan lelaki yang narsistik, bahkan dirinya menjadi pemalas karena dirinya yakin wanita-wanita bisa membiayainya. Keluarga dari Winda pun tak menyangka, bahkan Winda sempat bingung karena dirinya baru kerja di luar negeri, tak bisa pulang ke Indonesia, hanya melihat dari video call saat sang ibu dilakukan pemakaman. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.